Desa Pancang 2. Alhamdulillah di sini ada berhadir mahasiswa. Dari mana ini mahasiswa nih? Fakultas Kebidanan. Alhamdulillah. Kebidanan ya. Alhamdulillah ini calon-calon bidan yang akan membantu ibu-ibu nanti melahirkan. Jadi amal ibadah yang sangat bermanfaat bagi umat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu senang dengan banyaknya umatnya. Jadi para bidan jangan dianjurkan ibu-ibu berKB nanti pasiennya kurang ya. Kurang pasien, tapi kan banyak anak kan banyak pasiennya, banyak rezekinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Cuman ibu-ibu nih nggak ada catatannya. Iya, pas sampai 10 Bu. Sampai 10. Iya, maksudnya dia kan dibahas kayaknya semua. Setahu saya belum saya bahas itu semuanya. Kita ini diulang pun boleh. Jadi kita bahas penyakit hati. Sampai 10 penyakit hati. Kenapa perlu kita bahas penyakit hati ini? Karena itu yang sering timbul di dalam diri kita. Yang sering mengganggu di dalam kehidupan kita. Bahkan kita ketahui kisah Isra Nabi besar Muhammad SAW. Beliau orang yang sudah dijamin masuk surga, kan gitu. Sudah dijamin beliau itu diampunkan dosanya, baik terdahulu ataupun terkemudian. Tetapi beliau ketika Isra Mi'raj juga dibersihkan hatinya. Dibersihkan ya kan, datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat, dua malaikat ya kan, Jibril, Mikail dan Israfil. Pada saat itu datang menemui Nabi Muhammad SAW ketika bersandar di dinding Ka'bah. Ini sedikit kita cerita. Aku agak ustazah pas tengah ustazah. Saya dah ustazah kayak mana? Aku kene hendak ke asap bagi sikare. Bagi maga pas di tengah bagian. Oke. Asap biar nampak ya. Udah memang gedang udah lilitin sangkut setiap kali masuknya, setiap kali mengeluarkan dililiti nak kita tengah nongon daya aku ndai membuka biasa langsung. Jadi pesongi. Jadi kita baca sedikit lah kitab Isra dulu. Kitab ini kitab Dardir. Bahasa Indonesia tadi aja. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kal musannifu Syekh Ahmad Dardir Nazamuddin Haiti rahimahumullahu ta'ala, amin wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit kitab Dardir ya. Kitab tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini atahul Jibril wal Mikail wa ma'ahuma malakal akhar fahtamilu hatta ja'u bihi Zamzam fastarakuhu ala zuhurihi fatawalahu minhum Jibril. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bainama manakala Nabi Muhammad SAW fil hijri pada batu hijr. Hijr di Mekah itu, di Ka'bah kan ada batu hijr. Indal bait di sisi Ka'bah. Muttajian, hal keadaan berbaring, berarti sedang bersandar dia. Baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki. Jadi ada dia ditemani dua orang laki-laki. Siapa itu? Adalah sepupunya sendiri Hamzah. Pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far ibnu Abi Thalib. Ja'far ibnu Abi Thalib dan pamannya. Ini menandakan hukumnya kepada kita bahwasanya tidur di masjid itu boleh. Boleh. Karena Nabi pada saat itu ada tidur di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Jadi ketika dia sedang berbaring,
Id atar Jibril wal Mikail. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Wa ma'ahuma malakal akhar, dan beserta keduanya ada malaikat yang lain. Ketika datang Jibril dan Mikail, datang juga ada malaikat satu lagi, malaikat Israfil. Israfil ini apa tugasnya nanti meniup sangkakala? Sangkakala. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Maka mengangkat ia Jibril tadi akannya Nabi, sehingga mendatangkan mereka akan air Zamzam. Angkatlah Nabi tadi, dibaringkan. Disuruhlah malaikat Jibril tadi, malaikat siapa yang di sampingnya tadi? Mikail, untuk membawakan air Zamzam. Pastarakuhu ala zuruhi, maka membaringkan ia akannya Nabi tadi di atas punggungnya. Fatawalahu, maka meletakkan ia akannya Nabi tadi minhum Jibril, daripadanya Jibril, wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, Parraza saqafa baiti, maka terbukalah oleh atap daripada rumah sepupunya. Jadi ada satu riwayat Nabi itu berada di rumah sepupunya Ummu Hani. Ketika Nabi itu datang malaikat itu, terbuka atap rumahnya, terangkat Nabi. Itu satu riwayat. Tapi riwayat yang pertama tadi, Nabi itu sedang berada di dinding Ka'bah, itu sedang dekat di batu hijr, bersandar tertidur. Datang malaikat. Panazalu Jibril, maka turunlah oleh Jibril, pasaka min suratin nahrihi, maka membelahlah ia akan lubang leher. Dari lubang sini dibelah Nabi itu. Dioperasi, dibelah ya. Kalau dokter itu apa? Dioperasi ya. Ila asfala batnihi, hingga kepada bawah perutnya, hingga kepada sebuah bawah perut sini, bawah pusat. Summa qala Jibril, kemudian berkata Jibril bagi Mikail, i'tani batbasat mimma il Zamzam. Berikan kepadaku satu baskom daripada air Zamzam. Itu dibersihkan. Setelah dibelah, diambillah hati Nabi itu, dibersihkanlah pakai air Zamzam. Ini mengapa? Ini juga anjuran kepada kita supaya kita itu membersihkan hati kita. Makanya di sini dalam kajian tasawuf ada cara-cara membersihkan hati. Supaya apa? Supaya mudahlah hidayah kepada kita turun dari Allah. Mudahlah taufik itu masuk kepada kita. Hidayahnya apa? Petunjuk dari Allah, kemauan kita untuk melakukan kebaikan. Sedangkan taufik ini adalah istiqamah kita, atau diberi kekuatan kita dalam mengamalkan syariat. Kaima athara qalbahu, supaya mensucikan ianya malaikat Jibril tadi akan hatinya Nabi. Wasra sadrahu, dan melapangkan ia akan dadanya Nabi, supaya dibersihkan hati Nabi dan dilapangkan dadanya. Kenapa perlu dilapangkan dada Nabi ini? Para Nabi ini besar sekali ujiannya. Kalau tidak lapang dadanya, bagaimana dia menghadapi umat yang modelnya banyak? Banyak umat, paling banyak itu umat Nabi Muhammad SAW, dan modelnya juga paling banyak. Bayangkan model kita ini, di rumah saja anak kita bermacam-macam peranginya. 4 orang peranginya 10 macam. Anak 4 peranginya tambah berpuluh-puluh macam. Bagaimana menghadapinya itu? Kalau tidak ada kita bersihkan hati kita ini, tidak ada kesabaran kita menghadapi itu. Makanya perlu dibersihkan. Fastakhraja qalbahu, maka mengeluarkan ianya malaikat Jibril tadi akan hatinya Nabi. Faqasalahu salasah, maka membersihkan ia akan 3 kali marah. 3 kali. Nabi saja orang sudah dijamin 3 kali dibersihkan hatinya dengan air Zamzam tadi.
Itu bahkan sewaktu kecil masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah kan kita dengar juga dia itu ada pernah juga dibelah dadanya, dibersih ke hatinya, dibelah. Diambil hatinya juga dibersihkan. Wa naja'a maka nabihi min aza, dan dicabutlah apa yang ada dengannya Nabi tadi daripada apa yang menyakiti, maksudnya penyakit hatinya dicabut. Waqtalafa ilaihi Mikail, dan membawalah kepadanya oleh malaikat Mikail dengan 3 tasratin tiga ember mimma izam-jam daripada air jam. Dibawalah 3 ember air jam-jam untuk membersihkan hati Nabi tadi. Summa ata batasat min jahabin, kemudian mendatangkannya Mikail akan baskom min jahabin daripada emas. Baskomnya itu terbuat daripada emas yang menampung air jam-jam tadi. Mumtali hikmah wa iman, yang dipenuhilah ia dengan hikmah dan iman. Jadi setelah dibersihkan hati Nabi, dipenuhilah hatinya tadi dengan hikmah dan iman. Keyakinan kepada Allah, diberilah bertambah keyakinan Nabi, diberilah dia ilmu hikmah. Fa afrahahu fi sadrihi, maka melapangkan ianya pada dada Nabi. Jadi dilapangkanlah dada Nabi tadi. Wa mala'ahu, dan dipenuhilah dengan diberinya hikmah tadi, dipenuhilah akannya hati Nabi tadi hirman, akan sifat kelembutan. Kenapa Nabi kita itu lembut? Ya kan? Karena dia sudah dipenuhi juga hatinya pada ketika Isra itu dengan sifat kelembutan. Tidak ada orang selembut daripada selembut Nabi itu. Dia santunnya luar biasa. Ilman, dan diberikan lagi dia diisi lagi dengan ilmu. Wa yakinan, dan keyakinan, wa islaman, dan Islam. Jadi dipenuhkanlah hati Nabi tadi, setelah dibuanglah dibersihkan hati dari Nabi tadi daripada penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Inilah yang kita bahas yang 10 kemarin. Masih teringat ibu-ibu? Cobalah sebutkan kita. Penyakit hati yang 10. Pertama, syaruta'am, banyak makan, makanya Nabi nggak banyak dia makan. Kedua, syarul kalam, banyak berbicara. Nabi melarang banyak bicara. Kul khairan aw liyasmut, ya kan? Katakanlah benar, kalau enggak diam. Kenapa? Karena sedikit saja perkataan kita menyakiti orang lain. Dalam hadis Majalis Susaniyah diterangkan, itu orang diajak sampai 70 tahun di neraka. Sekali perkataan kita yang menyakiti orang lain. Makanya di peristiwa Isra Mi'raj, orang yang penggunjing itu, orang yang memfitnah itu, siksanya nanti dia itu ditenggelamkan dalam air nanah, kan begitu. Yang menggelegak, kemudian dia memakan bangkai. Kalau di dalam kitab ini dikatakan dibelahlah punggungnya ini, disuruh dia makan bangkainya sendiri, dagingnya sendiri. Itu siksaan bagi orang namimah, orang yang suka memfitnah, orang yang suka menjatuhkan martabat orang lain. Ini kenapa? Karena penyakit dalam hatinya tadi itu ada takabur, ada sombong, dia merasa hebat daripada orang lain, kan gitu. Makanya timbul ada sifatnya dengki, sehingga dia mau memfitnah orang lain, mau mencaci orang lain. Itulah penyakit hati tadi. Kemudian banyak bicara. Nabi tidak banyak bicara, tidak banyak makan. Kemudian khadab, marah. Marah apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah, jangan pemarah, untukmu surga. Kalau sudah bisa kita hilangkan penyakit marah kita, maka kita sudah pasti masuk surga. Ini diulang-ulang Nabi, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jadi jangan marah. Ini penyakit hati yang dibersihkan daripada hati Nabi itu. Keempat apa? Hasad, dengki. Dengki yang ada dalam diri Nabi itu juga dihapuskan dengki. Kemudian kelima, bakhil. Pengikit. Maka Nabi itu orang yang paling dermawan. Orang paling dermawan itu ada orang orang kafir, Yahudi. Itu sudah mencaci maki dia,
yang menghina dia tetap dia kasih sedekah. Bahkan Nabi, orang yang dulu ada orang yang buta, dia itu semasa hidup Nabi itu selalu dia caci maki saja Nabi itu. Tapi Nabi karena dia sudah tua renta, kasihan Nabi, selalu dikasih makan Nabi, suapkan. Setiap datang Nabi dikasih makan, dia disuapkan. Setiap dikunjungi Nabi, pagi nanti dikasih Nabi makan, karena nggak jauh dari rumahnya, dikunjungi dikasih makan. Maka ketika Nabi sudah meninggal, ini dia menunggu ini, padahal dia ketika Nabi menyuapi dia itu, dia bercerita apa? Dia menghina Nabi. Padahal yang dia hina tadi itu adalah Nabi sendiri yang menyuapkannya. Nabi Muhammad itu begini. Dia ceritakan kepada Nabi. Nabi tadi diam, tetap disuapin makan. Jadi ketika Nabi sudah meninggal, dia nunggu itu. Di mana ini yang biasa kasih saya suap, yang biasa mendengarkan ocehan saya ini di mana? Rupanya yang menyuapkan sudah Abu Bakar. Maka dikatakan Abu Bakar, ini saya. Abu Bakar. Jadi yang kemarin yang menyuap itu adalah orang Nabi Muhammad yang selalu engkau caci maki. Dari situlah dia insaf. Itulah akhlaknya Nabi. Kalau kita bagaimana? Jangan kayak kita kasih makan, kita suapkan. Kalau ada orang yang menghina kayak gitu, apa? Gak ada rasa kasihan kita itu. Tapi Nabi dia tetap sifatnya itu tadi tidak ada pemarah. Kemudian keempat, hasad. Dengki, penyakit hati ini. Al-hasadu itu dengki itu sama seperti kayu bakar yang dimakan api, habis segala amalan kita. Jadi dengki senang melihat orang susah melihat orang senang. Maka dihapuskan juga itu penyakit hati itu, dibersihkan dari hati Nabi. Keenam, hubuja, cinta dunia. Nabi itu Nabi Muhammad SAW ditawarkan dia gunung emas oleh malaikat Jibril. Tidak mau Nabi. Yang mau Nabi apa itu? Permintaan Nabi adalah umatnya itu masuk surga. Sehingga Nabi pernah sedih, dia itu 3 hari 3 malam tidak keluar daripada kamar. Kita dengar kenapa? Karena ada turun ayat tentang bagaimana azab neraka itu, bagaimana umat nanti disiksa. Sedih Nabi, ya Allah, bagaimana umatku nanti, keadaan umatku. Sehingga datanglah diketuk oleh sahabat. Datanglah anak kesayangannya Siti Fatimah. Barulah dibuka Nabi. Ditanyalah oleh Siti Fatimah apa gerangan Nabi itu bersedih. Maka Nabi mengatakan dia sedih teringat dengan umatnya nanti masuk neraka. Karena inilah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa dia kata, bahwasanya Allah reda kepada Nabi. Allah telah reda kepada Nabi. Maka mintalah apa yang kau minta kepada Nabi. Barulah bangkit semangat Nabi. Dia meminta, ya Jibril, katakan aku itu gelisah dan aku ingin umatku itu masuk surga, kata Nabi. Maka disampaikanlah kepada Allah Nabi tentang kegelisahan Nabi. Padahal Allah itu maha tahu. Maka apa dikatakan kepada Nabi? Bahwasanya nanti 1/3 daripada umat Nabi ini masuk surga tanpa hisab. Seperti 3 kita umat Nabi itu masuk surga tanpa hisab. Tak ada masuk di siratal mustaqim, tak ada ditimbang amal langsung zong ke surga. Itu 1/3. Masih sedih juga Nabi. Ini dikatakan 1/3 itu nanti yang masuk surga ini nanti bisa mengajak 70.000 lagi. Bisa memberi syafaat 70.000 orang. Bisa menolong. Kalau misalnya saya nanti masuk surga tanpa hisab, ini teringat saya ibu-ibu ini murid saya nanti. Oh itu tolong itu masukkan ke situ, orang ada pengajian bisa begitu. Jadi nanti ada itu ya, apa itu susah sebenarnya orang yang masuk surga tanpa hisab itu amalannya yang paling penting ibu-ibu sabar. Enggak tadi. Kenapa? Karena orang ketika dia dicaci maki, dihina, difitnah, timbul kesabaran di dalam hatinya, reda dengan Allah, dengan kudrat irada Allah, maka dia masuk surga tanpa hisab.
Sanggup ibu-ibu ketika dicaci maki, dihina, diambil hartanya, dicuri, disakiti, sabar, reda kita dengan kudrat Allah, itu masuk surga tanpa hisab. Itulah balasan sabar. Jadi kalau udah bangku kita itu jadi akan ada juga amalannya lain. Salat jamaah 40 hari tidak ada yang tertinggal, ya kan? Itu nanti meniti siratal mustaqim seperti kilat. Itu ada amalan. Waktu Ustazah. Hah? Ya waktu. Ya. Oh, keluar tidak tinggal. Waktu Dinda. Jadi itulah yang dibersihkan daripada hati Nabi tadi, sifat hasad, sifat bakhil. Nabi itu sangat pemurah. Keenam, hubuja, cinta kemegahan. Nabi juga ditawarkan kemegahan, dan mau dia asal meninggalkan ajaran Islam diberikan pangkat yang tinggi, ya kan? Dia diangkat jadi pemimpin pada saat itu. Dihormati, dikasih istri yang cantik, paling cantik di situ dicarikan, dikasih harta semua dikumpulkan, ditawarkan kepada Nabi, asal Nabi meninggalkan ajaran Islam, tidak mau dia, tidak mau. Ketujuh, hubud dunia, cinta dunia, apalagi Nabi tidak ada cinta dunia. Kedelapan, takabur, sombong. Sombong. Nabi tidak pernah sombong. Apa yang ada sama Nabi? Ilmu, wajah cantik, keturunan daripada yang baik, semua itu ada lengkap pada Nabi. Harta karena Nabi menolak, ya kan? Harta pangkat semua ada, tapi tidak ada sifat sombong di dalam diri Nabi. Kenapa sombong itu perlu kita buang? Man takabbara wada Allah. Siapa yang takabur, kata Nabi, Allah yang akan merendahkannya. Hadis Nabi. Wa man takabbara wada Allah, siapa yang takabur Allah akan merendahkannya. Maka orang sombong ini nanti ibu-ibu di akhirat, di padang mahsyar, ketika di sana nanti berubah dia sekecil semut, dipijak-pijak, diinjak-injak. Ini kalau ada bupati kita, bupatinya sombong yang pangkatnya tinggi, ada Pak Kepala Desa, ada Pak DPR yang berpangkat-pangkat tinggi, sombong dia. Tidak tahu dia dengan rakyatnya. Bagaimana nanti ketika dia pangkatnya di sini, dia apa di sana tak nampak orang. Kalau sini nampak dari jauh, nampak orang, oh bupati, ya kan? Kalau di sana nampak diinjak-injak, sekecil semut berubah. Itulah orang sombong. Man takabbara wada Allah. Makanya jangan kita ada sifat sombong. Siapa yang ada sifat sombong di dalam dirinya, kata Rasul, walaupun sebesar zarah, maka dia itu dipastikan masuk neraka. Sombong itu apa? Merasa hebat kita daripada orang lain. Ini umumnya sifat sombong ini datang ketika kita sudah memang naik jabatan. Kalau yang punya jabatan, yang punya ilmu bertambah tinggi ilmunya, lupa dia dengan karunia dan taufik dari Allah. Yang bertambah harta, karena diberikan dia kenikmatan itu, maka timbullah sombongnya, karena tidak ada rasa syukurnya, tidak teringat dia karunia Allah. Kesembilan, ujub ini merasa bangga dia dengan ibadahnya, karena ibadah luar biasa sudah taatnya, sedekahnya banyak, salat malam tidak tinggal, timbul dalam hatinya dialah yang paling soleh. Ini ujub itu lebih cenderung kepada ibadah. Maka Nabi hal itu dari dihapus tuh, dibersihkan ketika disucikan dengan air jam-jam yang 3 ember tadi. Kemudian apalagi ke-10 ria dibersihkan daripada hati Nabi itu sifat ria. Maka inilah yang 10 ini juga lah yang kita bersihkan daripada hati kita, ibu-ibu. Karena kalau masih ada yang ini pada hati kita tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah illal mutatahhirin, tidak masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Artinya suci zahirnya daripada maksiat zahir, suci batinnya daripada maksiat batin yang 10 ini tadi. Baiklah ibu-ibu, kita bahas apa ini tadi, kita sambung lagi. Kisah Isra tadi aja kita sambung ya. Summa udbikuhus, kemudian menutup ianya malaikat Jibril akan dadanya Nabi. Sudah dibersihkan, dimasukkan lagi
ditutup. Nggak ada pakai jahit macam dokter, nggak ada dijahit, nggak ada pakai lem-lem, langsung tertutup sendiri, nggak ada berdarah-darah. Nggak ada pakai obat bius, nggak ada sakit Nabi. Summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian dicaplah di antara dua punggungnya itu, di antara punggungnya dengan cap kenabian. Ini maaf apa ibu kecil ini ya. Coba ibu kecil belakangkan saya. Jadi setelah dia dibelah, didudukkan begini, ini ada kalau di dalam kitab ini diterangkan ada sebesar telur puyuh, cap stempel kenabian. Ini kan hati ya, di sebelah kiri hati. Ini di sini diambillah cap stempel kenabian, caplah di sini. Khatamul Anbiya tulisannya di sini. Apa penutup segala para jadi bukan di sini, ini hatinya, ya kan? Ini kalap kita, kalap di sini. Hati kita. Inilah hati yang berbolak-balik itu. Jadi setelah dibersihkan, maka Nabi tadi diambil cap khatamul anbiya, stempel kenabian. Setiap nabi itu ada di sini stempel kenabiannya. Setiap nabi itu ada di stempel dengan stempel kenabian. Tahu stempel ibu-ibu, cap stempel. Tapi ini cap stempel kenabian itu bukan macam kita bayang cap stempel itu, cuma ada dia sebesar telur puyuh. Kalau dalam hadis ya, di situ ada tulisan khatamul anbiya, dicaplah di belakang nabi itu. Stempel ke Nabi setelah dibersihkan tadi. Sudah dicap. Oh, inilah penghabisan penutup segala Summa utiya bil burak. Ini kita dengar, kemudian barulah didatangkan burak. Burak yang mengantarkan Nabi nanti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena kalau secara jalan kan tidak mungkinlah berjalan kaki atau dengan unta dalam sekejap mata langsung ke Masjidil Aqsa, langsung ke langit ketujuh, langsung ke naik rarab ke Siratul Muntaha, langsung ke Mustawa. Ini kalau akal itu, kalau nggak ada keimanan tidak menerima. Makanya orang kafir itu tidak menerima dia. Tidak menerima karena kenapa? Nggak ada imannya, keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ini yang pertama membenarkan itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi dipanggilnya lah ke bukit, ke bukit dikatakan saudara dia kan Nabi itu wajib menyampaikan ajaran agama Islam. Pertama apa? Ajaklah dirimu jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kan itu firman Allah. Maka kemudian turunlah ayat itu untuk supaya apa? Mengajak orang untuk kepada Islam secara terang-terangan. Kan begitu. Jadi ketika turun ayat itu Nabi panggillah keluarga, termasuk siapa? Abu Lahab pamannya ke bukit. Apa yang disampaikan Nabi? Inilah yang disampaikan Nabi. Saya itu Rasul yang diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kabar gembira tentang ada kabar pertakut. Dan saya sudah melihat ketika saya di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke ini. Itulah yang disampaikan Nabi. Apa kata Abu Lahab? Alihaza, apa karena ini engkau panggil akan kami ke sini? Tabbalah kaya Muhammad, kata Abu Lahab. Celaka engkau ya Muhammad. Dia pikir pembagian sembako, bagian harta. Itu ternyata Nabi itu menyampaikan bahwasanya dia itu adalah inni rasul, saya rasul yang memberi kabar gembira dan kabar pertakut. Tidak menerima dia. Padahal Abu Lahab ini pamannya yang berada lagi di samping rumahnya satu dinding dengan Nabi, tapi tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Abu Lahab. Bahkan dia itu sama istrinya penghuni neraka. Cuman ini ada Abu Lahab ini kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Saking senangnya dia menerima kabar bahwasanya keponakannya telah lahir, maka ada macam siapa artis sekarang banyak cincinnya itu.
Hah? Hotman Hotapean, Hotman Paris. Lebih kurang macam itulah, tapi jangan tersinggung Hotman Paris. Maksudnya cincinnya itu bang banyak, emasnya hartanya dia banyak. Ketika ada kabar bahwasanya keponakannya lahir, saking senangnya dia, maka dia kasihlah itu yang melaporkan tadi itu budaknya itu, ini hadiah, ini untuk kamu. Senang dia Nabi lahir. Apalagi kamu saya merdekakan, budak dia merdekakan. Makanya kita sunat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senang kita menyambut kelahiran Nabi supaya apa? Supaya diharamkan kita atas api neraka. Siapa yang gembira atas kelahiran Nabi maka diharamkan di api neraka. Ini. Jadi makanya Abu Lahab ini ketika hari Senin hari kelahiran Nabi dia pray dari Ajab. Ini ada hadisnya ini. Siapa? Sayyidina Ali. Dia ketika berkunjung ke makam itu kan masih pamannya juga. Maka dia tanya bagaimana keadaanmu wahai paman, kan pamannya juga. Pamannya. Maka dia bilang dia diajak karena di kubur itu ada satu lubang daripada lubang neraka dan ada satu taman daripada taman surga. Makanya di kubur itu ada orang yang mendapatkan siksa karena ada satu lubang daripada lubang neraka, satu taman daripada taman surga. Orang saleh mendapatkan taman surga, tapi orang yang itu buruk maka mendapatkan siksa neraka. Jadi disiksa. Tapi dia laporkan, tapi ketika hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya pray, tidak ada diajak. Kenapa? Karena saya gembira. Kata malaikat, kamu hari ini pray tidak saya ajak karena kamu gembira dulu menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kita itu penting mengingat kelahiran Nabi. Bukan sekedar mengingat ibu-ibu. Itu kalau ada temanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka perlu kita itu untuk mengetahui sejarah kelahiran Nabi. Tanda kita cinta kepada Nabi harus kita tahu sejarah bagaimana kelahiran Nabi, di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi wafat, siapa orang tua Nabi, bagaimana siapa keturunan Nabi daripada pihak bapaknya, pihak ibunya, siapa sahabat-sahabat terdekatnya, siapa nama anak-anaknya, siapa nama istri-istrinya. Ini wajib bu. Tanda kita cinta kepada Nabi. Kalau enggak ada sah. Itu dalam akaid 50 kenapa ini ada sesuatu yang wajib kita hafal. Kita hafal. Makanya nanti kalau kita ketika masuk kubur itu, kenapa kita bisa menjawab nanti Merabuka siapa Tuhan engkau, ini tergantung amalan kita. Kalau memang benar-benar kita punya keyakinan kepada Allah, maka bisa kita menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Maka kita jawab Muhammad nabiyu. Muhammad nabiyu. Kalau enggak bisa. Tergantung daripada amal kita. Sejauh mana kita bisa mencintai Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baru bisa kita jawab. Ketika pertanyaan nongkar jadi kemudian wahwa dianya utia bil burak musrajan murjaman, didatangkanlah burak itu yang bertali kekang, sudah disiapkan dengan tali kekangnya. Ada kuda, terbayang ibu kuda ada talinya, ada disiapkan tempat duduknya, ini terpelana. Itulah sudah disiapkan burak. Tapi burak ini bukan model itu, bukan macam kuda dia binatang daripada surga, binatang surga. Abyadu tawilun fawqal himar, dia itu putih binatangnya bu. Jangan kita bayangkan setengah manusia macam gambar, yaitu syirik. Dia tidak ada begitu modelnya. Dia binatang putih, kemudian fawqal himar, lebih besar daripada keledai. Wadunal buhar, dan lebih kecil daripada kuda. Tidak sampai sebesar kuda dan lebih besar pula dari keledai dia. Berarti pertengahan antara kuda dan keledai. Itu ukurannya. Yada'u hafaru indal muntaha tafahu mutlaribal uzunaini. Maka dia meletakkanlah akan kukunya ketika sejauh mata memandang. Artinya dia ketika mengangkat Nabi itu, ujung kukunya ini, ketika terbang itu sejauh mata memandang, tidak tanggung cepatnya. Tidak tanggung cepatnya. Yang menggerak-gerakkannya kan dua telinganya. Ini menggerak-gerakkan dia dua telinganya ini tanda apa? Dia itu sudah siap membawa Nabi. Saya siap.
Jadi dia gerak-gerakkan telinganya sehingga Nabi risih pada saat itu. Karena bayangkan kalau orang baru dioperasi, kan baru dioperasi tadi. Ini kalau kedokteran naik mobil pun tidak boleh, jangan naik mobil di apa pun tidak boleh, bergerak tidak boleh, ya kan? Ini Nabi begitu selesai dioperasi naikkan lurah kecepatannya luar biasa sap. Nggak tanggung. Kita jangan apa pelan-pelan pun tidak boleh sama dokter. Boleh Bu Bidan. Orang siap dioperasi itu boleh dia dibawa langsung pulang ke mobil enggak ya? Nginap dulu rumah sakit. Menginap dulu. Inilah malaikat tadi luar biasa bisa prosesnya bisa seperti itu. Itu saking kecepatannya tadi. Iza utiya ala jabal, apabila didatangkan di atas gunung, irtafa rijlahu, terangkatlah kakinya, dan apabila turun terangkatlah oleh dua tangannya, baginya itu ada dua sayap. Pada menguatkan ia ketika melompat keduanya akan kakinya. Artinya dia ada dua sayap. Kalau dia mau terbang itu duluan tangannya itu sampai. Kalau dia turun duluan kaki sampai kaki. Saking cepatnya. Cepatnya. Maka meletakkanlah Jibril tangannya di atas bulu ubun-ubunnya. Karena udah digerak-gerakkan dua telinganya itu, karena isi Nabi ini. Padahal dia mengatakan saya siap membawa, karena dia ini binatang surga ini sudah kurus sekali. Di surga itu dia rindu kepada Nabi, mendengar Nabi itu bagaimana Nabi itu sudah dia dengar bagaimana Nabi itu kisahnya, bagaimana Nabi itu adalah rahmat dari alamin. Dia itu menangis rindu sekali sehingga dia kurus, binatang paling kurus di surga. Dia meminta kepada Allah, dialah yang nanti menjemput Nabi untuk Isra Mi'raj. Makanya diperkenan. Jadi kita hamba Allah itu di dalam hadis Majalis Susaniyah, terjemahnya itu sarah daripada Arba'in, bahwasanya Allah malu dia kepada hambanya yang sudah mengadahkan tangannya ke langit, ketika sampai ke dia selesai dia mengadahkan tangannya, sudah dia tutup begini, tidak membawa apa-apa. Allah malu. Artinya apa? Ini sunat kita hukumnya berdoa. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang sendiri yang merubahnya. Artinya kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dulu ada usaha kita dan ada doa. Dan Allah mampu merubah takdirnya dengan doa. Itu penting kita ketahui. Karena Allah katanya malu dia kalau ada hambanya sudah meminta kepada Allah dengan penuh rasa harap dan takut kan gitu, tiba-tiba tidak membawa apa-apa, Allah malu dia. Karena Allah sudah mengatakan dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus kenapa doa kita tidak ijabah? Tidak ada diijabah. Inilah syarat berdoa tadi tidak ada pada diri kita. Karena ada ayat Al-Quran itu ijasalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'ani falyastajibuni wal yu'minu. Apabila hambaku berdoa kepadaku, bertanya kepadaku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku. Kalau dia meminta kepadaku, ada syaratnya kan? Ijazah Allah. Kalau diminta, saya perkenankan. Saya perkenan. Tapi syaratnya apa? Falyastajibuni. Maka hendak ia perkenankan segala permintaanku. Artinya segala perintah Allah itu kita kerjakan. Sholat kita, puasa, zakat, kita tutup aurat, segala perintah Allah kerjakan. Kerjakan. Dan wal yu'minu bi, benar-benar dia beriman kepada. Itu baru kita itu terpetunjuk. Baru dibuang yang 10 tadi. Ya, dibuang yang 10. Yang 10. Itu yang belum berat itu. Jadi, itu. Kadang kita ini ada salah berdoa. Jadi